Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada host yang bertugas pada sesi kali ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran pada kegiatan hari ini. Nah, saya Aina Almatia, selaku Head dari Creative Media Development, akan memandu sesi diskusi kali ini dengan tema Systematic Literature Review yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Safriman, MED, PhD. Nah, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Selamat pagi. Pagi, alhamdulillah sehat. Pagi, alhamdulillah sehat. Suaranya dengar ya? Dengar Pak, dengar. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya. Ya. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa pemateri kita ini adalah seorang dosen di UIN Raden Intan Lampung. Kemudian beliau sekaligus Kepala Pusat Informasi dan Pangkalan Data di UIN Raden Intan Lampung dan S2 dan S3 di University Kebangsaan Malaysia dengan program studi psikologi pendidikan. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, kemudian, tentunya kita semua sudah tidak sabar menunggu pemaparan dari Bapak. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, silahkan ketikkan pertanyaan pada room chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Nanti akan dipilih 3 pertanyaan secara random. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan materi dari Bapak Safriman dengan tema sistematik literatur selama 40 menit ke depan. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina dan teman-teman host dan juga teman-teman semuanya yang hadir pada virtual ataupun Zoom meeting pada pagi hari ini. Nanti slide-nya bisa ditampilkan dari sana ya, Aina? Iya, Pak. Slide bisa ditampilkan dari sana ya? Oke, baik. Sebelumnya diucapkan terima kasih saya tinggi-tingginya kepada teman-teman seluruh Indonesia yang bergabung pada pagi hari ini untuk diskusi yang mengamanahkan untuk memandu diskusi pada pagi hari ini terkait dengan systematic literature review ya. Oke. Baik, selama beberapa menit ke depan seperti disampaikan oleh moderator pada di awal tadi, saya akan coba memaksimumkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk share terkait dengan how to do literature review ya. Bagaimana kita membuat literature review baik untuk menulis artikel ilmiah maupun untuk tujuan penelitian ya. Nah, mungkin ini PowerPoint ini hanya untuk sekedar memancing ya teman-teman semuanya untuk share. Nah, nanti contoh-contoh nanti kita bisa lihat secara online baik di akun Google Scholar saya sendiri yang saya tulis bersama-sama dengan teman-teman ataupun nanti kita juga bisa share dari berbagai search engine ataupun ide-ide yang di-share oleh orang lain terkait dengan literature review dari berbagai negara di dunia ya. Oke, baik, boleh kita buka PowerPoint-nya. Boleh dibantu share ininya? Atau Bapak share dari sini? Halo?
Halo, Pak. Halo. Nah, bisa di-share PowerPoint-nya? Coba Pak share di sini ya. Boleh, Pak, silakan. Lebih fleksibel, Pak. Oh ya. Oke, siap. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita coba langsung ya. Jadi judulnya sebuah literature review ya. Literature review. Oke. Ini mungkin nanti sekedar pengantar. Apa namanya? Apa sih yang kita maksudkan dengan literature review itu ya. Jadi ini di dalam sebuah research, literature review ini merupakan langkah awal ya, langkah awal setelah kita mengetahui permasalahan di dalam penelitian kita. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah do literature review, ya kan? Kita harus melakukan kajian pustaka ataupun literature review ya. Nah, ini literature review itu bukan hanya sekedar membedah teks, bukan hanya sekedar membaca. Tapi literature review itu adalah disebut sebagai literature review is a body text that aim to the review of the critical points. Ya, ini maksudnya kita adalah membedah teks secara kritis untuk mendapatkan informasi ataupun pengetahuan kan dari substansi ataupun temuan-temuan terkini ya kan, ataupun serta kontribusi dari berbagai teori ataupun metodologi dari topik yang lebih kurang sama yang dilakukan penelitian sebelum kita oleh orang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai kata kuncinya di sini adalah membedah teks secara kritis ya. Itu kata kunci di sini ya. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca teks, membedah teks secara kritis untuk mendapatkan informasi apa sih yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelum kita yang melakukan research yang lebih kurang sama dengan research yang akan kita lakukan. Nah, itu yang kita sebut dengan literature review ya. Kemudian literature review ini ada juga yang mengatakan literature review as reviewing and analyzing ya, reviewing and analyzing of the work of literature in the relation and the specific topic in research. Jadi ini pekerjaan menganalisis ya. Pekerjaan literature review itu merupakan pekerjaan menganalisis dari berbagai hasil kerja orang lain yang berkaitan dengan topik yang sedang kita lakukan. Nah, itu kita sebut sebagai literature review. Jadi mungkin kita melakukan research hari ini dan kita yakin bahwa research yang kita lakukan itu bukan sesuatu research yang mungkin yang betul-betul new, ya kan, the new one. Tapi mungkin sudah ada orang lain sebelumnya yang melakukan research yang lebih kurang sama dengan penelitian kita. Nah, ini makanya kita perlu melakukan pekerjaan analisis dari berbagai hasil yang sudah dilakukan oleh orang lain itu yang related dengan atau spesifik dengan topik yang akan kita lakukan. Oke. Oke. Nah, ada juga yang mendefinisikan literature review itu sebagai apa namanya? Ya, literature review ini biasanya kita lakukan mendahului proposal penelitian ya. Jadi, apabila kita punya ide untuk melakukan research, menulis artikel ilmiah, baik bentuknya konsep paper maupun bentuknya based on research, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah do literature review. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membawa kita up to date ya, artinya mengetahui, mendapatkan informasi terkini tentang topik penelitian yang sedang kita jalankan itu.
apakah topik yang sedang kita jalankan itu merupakan topik yang the new topic atau hot topic atau special topic atau special issue. Kita perlu cek terlebih dulu melalui literature review. Jangan-jangan itu barunya hanya di kita, tapi sesungguhnya sudah basi bagi orang lain. Atau jangan-jangan ini literature review research yang kita lakukan ini hanya baru menurut sepanjang bacaan kita karena terbatas bacaan kita. Nah, padahal ini sudah cukup banyak dan sangat luas dilakukan oleh penelitian-penelitian oleh orang lain di seluruh dunia. Nah, makanya itu pentingnya kita membuka jendela, membaca, supaya kita mengetahui berbagai informasi di berbagai negara di dunia untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh orang lain terkait dengan research yang kita interest untuk melakukan penelitian tentang itu, ya. Nah, itu gunanya kita melakukan literature review, ya. Oke. Kemudian literature review ini kita menyebutnya sebagai mereview informasi yang dipublikasikan dalam area tertentu dan dalam periode tertentu. Jadi kita juga bisa melihat melalui proses literature review ini, kita bisa melihat kira-kira orang melakukan research yang lebih kurang sama dengan research kita ini sudah dimulai orang dari kapan. Jadi kita bisa mendapatkan, kita bisa menulis di dalam artikel ilmiah kita bisa menulis di dalam penelitian kita bahwa penelitian yang lebih kurang sama dengan penelitian ini sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, mulai dari tahun sekian sampai tahun sekian. Penelitian yang lebih kurang sama dilakukan dengan penelitian ini sudah dilakukan orang di berbagai negara di dunia. Misalkan di Eropa, orang sudah melakukan penelitian tentang ini, berkaitan dengan ini, sampelnya ini, mereka menganalisis datanya dengan cara seperti ini, menggunakan metodologinya dengan cara seperti ini. Di Amerika, orang melakukan penelitian yang lebih kurang sama dengan ini, mereka menyentuh tentang ini, sampelnya ini, kemudian mereka menggunakan metodologi penelitian seperti ini, dan hasil penelitiannya adalah seperti ini. Penelitian di Asia, di Jepang, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Filipina, di Indonesia misalkan, juga sudah banyak dilakukan penelitian lebih kurang sama seperti ini. Mereka secara umumnya menggunakan metodologi seperti ini, sampelnya seperti ini, dan analisis datanya digunakan seperti ini. Nah, penelitian kita, posisinya di mana? Jadi kita bisa melihat, kita bisa menentukan area yang sudah disentuh oleh orang lain dan area yang akan disentuh di dalam penelitian kita. Itu disebut dengan istilah novelty. Jadi literature review ini kita bisa mendapatkan, kita bisa mengetahui kebaruan dari penelitian yang akan kita lakukan dengan adanya kita melakukan literature review, melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain di berbagai negara di dunia. Ya. Why researcher do literature review? Kenapa kita perlu melakukan literature review sebelum kita melakukan research, ya kan? Jadi yang pertama itu adalah to analyze critically, ya kan? Jadi untuk menganalisis secara kritis hasil penelitian yang diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Jadi tujuan kita, kenapa kita perlu melakukan literature review ini, supaya kita bisa menganalisis secara kritis apa yang telah diterbitkan oleh orang lain, apa yang sudah dipublish oleh orang lain sebelumnya. Dengan cara mensintesis, mengklasifikasi, melakukan perbandingan dengan berbagai penelitian sebelumnya. Jadi dengan adanya literature review ini tentu kita akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Kemudian hasil-hasil penelitian dan proses penelitian yang dilakukan oleh orang lain itu kita bisa kritisi. Ya, kita bisa menganalisis dan mengkritisi seperti apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian-penelitian oleh orang lain itu. Kemudian kitanya ingin melakukan penelitian yang lebih kurang sama juga mungkin dengan penelitian orang lain itu, kemudian kita yang mau disentuh di dalam penelitian kita ini yang belum tersentuh oleh orang lain itu dari sisi mananya? Ya, apakah dari sisi kontennya,
dari sisi metodologinya atau dari sisi apa kita mau menyentuh yang different, yang berbeda antara penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Halo, suara saya terdengar ya? Halo? Halo Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, kemudian why researcher do literature review? Ya, tentunya untuk mendapatkan ide dan arah penelitian yang akan kita lakukan. Ya. Jadi ini penting ya. Kita tidak akan mungkin mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang akan kita teliti. Kemudian kita tidak mungkin mendapatkan gambaran tentang arah penelitian kita sebelum kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Nah, itu penting. Ya, kemudian mendapatkan gambaran tentang penelitian terkini yang dilakukan dalam bidang yang diteliti. Jadi hari ini topik yang sedang kita bahas ini, gambaran terakhir tentang topik itu, tentang permasalahan itu sudah dilakukan oleh orang lain seperti apa. Nah, kita akan mendapatkan gambaran tentang itu. Jadi tidak mungkin kita bisa melakukan penelitian menulis artikel ilmiah yang berkualitas tanpa kita melakukan literature review. Jadi literature review ini jendela yang sangat penting ya menurut saya untuk kita mendapatkan berbagai informasi, mendapatkan ide, mendapatkan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain terkait dengan penelitian yang lebih kurang sama dengan penelitian yang kita lakukan ini. Kemudian tentu juga akan mendapatkan gambaran tentang variabel yang telah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Nah, dari permasalahan yang mau kita lakukan penelitian hari ini, variabel apa saja yang sudah diteliti oleh orang lain sebelumnya? Bagaimana metodologi yang digunakan untuk melihat keterkaitan di antara variabel itu? Kemudian posisi riset kita di mana? Adakah kita melakukan riset yang lebih kurang sama dengan proses yang lebih kurang sama dengan variabel yang berbeda? Atau kita melakukan riset yang lebih kurang sama dengan variabel yang lebih kurang sama dengan metodologi yang berbeda? Nah, atau sebaliknya. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu pentingnya kita melakukan literature review. Why researcher do literature review? Ya. Oke. Kita lihat. Ya, tentu kita juga akan mendapatkan gambaran ya, intensitas. Kita akan mendapatkan gambaran tentang sudah berapa banyak penelitian yang dilakukan oleh orang lain tentang itu. Kita bisa menyebut angka harusnya di dalam penelitian kita. Kita bisa menyebut angka seharusnya di dalam artikel ilmiah yang sedang kita tulis. Kita bisa ngomong bahwa penelitian yang lebih kurang sama dengan penelitian ini sudah ada sekian banyak riset dilakukan oleh orang lain di seluruh dunia. Harusnya kita bisa menyebut seperti itu. Jadi tidak lagi menyebutnya tidak lagi tidak jelas gitu kan. Jadi harus jelas kita menyebutkannya bahwa penelitian yang lebih kurang sama dengan penelitian ini di berbagai negara di dunia, di Eropa, di Amerika, di Australia, dimanapun. Nah, ini sudah ada sekian banyak penelitian dilakukan oleh orang lain. Kita harus berani ngomongnya seperti itu. Dan ini menurut saya ciri orang ilmiah harusnya ngomongnya begitu. Jadi ngomongnya dengan data, by data. Kemudian melihat ruang-ruang yang belum tersentuh oleh penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Jadi dengan adanya kita membuat literature review, kita akan tahu ruang-ruang yang belum disentuh oleh orang lain. Mungkin orang lain melihat permasalahan yang lebih kurang sama, mereka itu melihatnya dari sudut mana, kita mau melihatnya dari sudut mana. Apa yang membedakan sudut yang dilihat oleh orang lain itu dengan sudut yang akan kita lihat, sehingga kelihatan kesinambungan dari proses riset yang dilakukan oleh orang lain dengan riset yang akan kita lakukan. Nah, itu pentingnya kita melakukan literature review. Kemudian melihat kesesuaian metode penelitian yang ingin digunakan. Jadi dari sisi metode, riset-riset yang dilakukan oleh orang lain itu, mereka menggunakan metode apa? Apakah mereka menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif? Atau mereka misalkan menggunakan eksperimen, kita mau menggunakan apa? Jadi apa saja metodologi yang sudah digunakan oleh orang lain itu, kemudian
menurut kita sebagai peneliti hari ini, bagaimana dengan metodologi yang digunakan itu? Itu boleh kita kritisi, kita boleh criticize, ya kan? Kita boleh kritisi, kita boleh memberikan argumen terkait dengan metodologi yang digunakan. Apakah memungkinkan metodologi itu gunakan untuk menjawab persoalan penelitian yang seperti itu? Nah, tawaran kita dari riset kita, apa yang kita tawarkan sehingga kita mampu mengatakan bahwa riset ini masih penting dilakukan dalam bentuk dengan penggunaan metodologi yang berbeda. Nah, contohnya seperti itu. Jadi orang ilmiah harus mampu dan harus berani ngomong seperti itu, ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Kemudian ini how to report, ya. Bagaimana cara kita melaporkan literature review itu. Ya, kita biasa mungkin menulis, biasanya kita memposisikan literature review ini dalam bab 2, ya. Dalam bab 2 itu biasanya kita menulis teori yang kita jadikan dasar sebagai penelitian kita, kemudian kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian kita itu juga kita muat dalam bab 2. Ya, kemudian kita coba mendapatkan similarity, ya, similarity and difference, ya, persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan penelitian-penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ada juga cara orang melaporkan literature review itu dibuat by country, ya kan? Direportkan by country. Jadi dilaporkan penelitian di luar negeri dan penelitian di dalam negeri. Ada juga yang melaporkannya dibuat berdasarkan subtopik. Jadi tidak ada apa namanya cara pelaporan yang standar, ya, yang standar terkait dengan how to report literature review ini. Nah, ini lebih bergantung kepada gaya selingkung yang digunakan di tempat kita masing-masing, atau gaya selingkung yang digunakan oleh jurnal ataupun artikel ilmiah, ya, jurnal-jurnal ilmiah yang akan kita tuju untuk tujuan penelitian kita, melaporkan publikasi hasil penelitian kita. Jadi tidak ada di sini standar yang baku, ya. Mungkin kalau orang yang teman-teman yang lagi kuliah di luar negeri di Amerika, nah mungkin mereka punya standar dan punya style tersendiri how to report literature review. Nah, kebanyakan perguruan tinggi kita di Indonesia juga mungkin punya style tersendiri how to report literature review. Jadi yang ini kita menyesuaikan saja dengan style ataupun gaya selingkung di tempat kita masing-masing. Jadi tidak perlu dipermasalahkan terkait dengan style itu. Kemudian how to search, ya, how to search literature review. Jadi hari ini, ya, kalau masih ada perpustakaan di tempat kita, mungkin kita bisa search melalui perpustakaan kita masing-masing, ya, di tempat kita masing-masing. Tapi secara online hari ini kita juga bisa mendapatkan how to search literature review itu. Kita bisa, jendelanya hari ini sangat banyak sekali, ya. Yang paling famous itu adalah kita bisa search melalui Google Scholar. Ya, misalkan kita ingin melakukan research tentang apa, ini di sini sebutkan contoh pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tartil. Coba kita cek, ya kan, ada metode apa saja yang sudah digunakan oleh orang lain di berbagai negara di dunia terkait dengan pembelajaran Al-Quran itu. Nah, mungkin adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, para kolega sekalian, para dosen seluruh Indonesia, nah juga mungkin bisa melakukan menggunakan kata kunci yang lebih kurang sama dengan research yang akan kita lakukan. Coba kita search melalui Google Scholar untuk cek, ya. Nah, kalau untuk cek di lingkungan kampus kita masing-masing, kita mungkin sudah punya repositori. Coba dicek di repositori kita. Sudah berapa banyak penelitian dilakukan oleh orang lain atau teman-teman kita, mahasiswa, dosen. Coba dicek di repositori kita, itu lokal, ya, yang lokal. Nah, kalau kita lihat di Google Scholar, ini tentu jendelanya adalah jendela dunia, ya. Kita bisa melihat di berbagai negara di dunia, dan kita bisa menggunakan kata kunci dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Indonesia tentu of course yang akan keluar itu adalah negara-negara yang menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu. Kemudian kalau kita lihat di menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris, itu dia akan keluar dari berbagai negara di dunia yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa apapun bisa kita search kalau kita memiliki kepakaran terkait dengan itu, atau kita juga bisa minta tolong dengan Google, ya, untuk
mencari kata kunci sehingga kita bisa melihat semuanya sudah berapa banyak dan di mana saja dan bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya, metodologi apa yang dia gunakan untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan itu, sehingga kita bisa tahu berapa banyak, apa saja hasilnya, siapa saja sudah melakukan dari tahun berapa ke tahun berapa, sehingga kita mengetahui tentang itu. Oke, kemudian mungkin ya ini juga bisa dicek ya melalui jendela yang lain. Mungkin di sini ini yang saya sebutkan tadi kita gunakan kata kuncinya dalam bahasa Indonesia. Sekarang misalkan kita gunakan kata kuncinya dalam bahasa Inggris, tentu juga akan keluar ya berbagai research yang relevan terkait dengan itu ya. Oke. Kemudian juga bisa mungkin search engine yang lain ya. Ini misalkan DOAJ ya, DOAJ Directory of Open Access Journal juga ada di seluruh dunia, kita bisa cek ya kan, kita bisa cek, teman-teman bisa cek, semuanya untuk apa namanya, untuk melihat berbagai publikasi yang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Oke, kemudian kita juga bisa cek mungkin di jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi ya, contohnya kita bisa cek di ScienDirect, mungkin teman-teman biasa dengan ScienDirect, EBSCO ya kan, kita bisa cek di situ ya kan. Nah, coba nanti dicari berbagai kata kunci terkait dengan penelitian kita masing-masing ya. Sekarang ini banyak sekali search engine yang gratis ya, yang free, yang bisa kita search. Dan kalau di negara-negara maju biasanya perguruan tingginya hari ini tidak lagi menyiapkan apa namanya bentuk perpustakaan yang berbentuk tidak hanya sekedar berbentuk cetak, tapi hari ini orang sudah mulai bergeser kepada bentuk digital ya, digital yang bisa kita akses kapanpun, yang bisa kita lihat kapanpun ya kan, tentang penelitian terkini yang dilakukan oleh orang lain yang tersimpan di berbagai hasil, berbagai apa namanya repositori ataupun search engine yang di-share oleh berbagai negara di dunia. Nah, orang-orang pendidikan mungkin juga bisa melihat ERIC ya, ERIC Education Research Information Center ya kan, Education Resources Information Center ya, ERIC, yang gunakan kata kunci yang sama. Dan banyak lagi search engine yang lain, dan mungkin juga di kampus-kampus kita juga mungkin sudah berlangganan ya, sebagian kita mungkin sudah ada berlangganan dengan berbagai search engine yang sudah dibeli oleh institusi kita untuk membantu mahasiswa, membantu dosen, membantu para peneliti untuk melakukan proses literature review untuk proses penelitian yang akan dilakukan. Oke, itu diantara contoh-contoh saja, teman-teman mungkin bisa explore ya berbagai yang lain yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian kita. Oke. Good literature review ya, literatur yang baik itu seperti apa? Nah, literatur yang baik itu tentunya literatur yang memuat penelitian terkini. Jadi teman-teman mohon dibedakan ya. Kadang saya melihat ada teman-teman di Lampung khususnya, teman-teman mahasiswa menulis kadang sukar membedakan mana yang teori, mana yang hasil riset, mana yang hanya sekedar pendapat orang lain. Nah, ini teman-teman harus saya pikir teman-teman di Koma ini harus perfect ya dalam bidang ini. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang teori, mana yang hasil riset, mana yang baru konsep, mana yang hanya sekedar pendapat orang lain yang dituangkan dalam bentuk buku dan dalam bentuk artikel ilmiah ataupun jurnal bereputasi. Jangan semua yang ada yang sudah bentuknya dipublikasikan itu disebut sebagai teori. Saya melihat banyak yang keliru di sini, ya kan? Jadi setiap yang ada di dalam buku yang sudah publish, dalam artikel, dalam buku ini disebut sebagai teori. Nah, ini keliru menurut saya. Jadi teori dengan hasil riset, dengan pendapat,
dengan hanya sekedar baru konsep yang dihasilkan oleh orang lain itu sangat berbeda. Karena melahirkan sebuah teori tidak mudah. Jadi kadang teman-teman mahasiswa menulis menurut teori Shakriman gitu kan. Saya belum merasa pernah menulis teori gitu kan. Ya mungkin saya pernah menulis artikel ilmiah, saya pernah menulis buku, mungkin saya menyatakan pendapat saya di dalam buku, saya menyatakan pendapat saya di dalam artikel ilmiah, tapi itu bukan kita sebut sebagai teori. Jadi dibedakan mana yang teori, mana yang hanya sekedar pendapat orang, mana yang hanya sekedar baru konsep ide yang dikemukakan oleh orang lain yang dipublish. Jadi itu penting ya. Nah, basic research, basic untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah research tentu dasarnya adalah teori. Literature review ini tujuannya adalah untuk melihat intensitas dan berbagai riset terkini yang sudah dilakukan oleh orang lain yang lebih kurang sama dengan penelitian kita. Jadi berbeda dia dengan teori. Makanya ada nanti satu, kalau kita belajar metodologi itu ada namanya conceptual framework, ada namanya theoretical framework, ya kan? Nah, theoretical framework tentu kita bangunkan dari dasar teori yang kita bangunkan sebagai dasar untuk penelitian kita. Nah, literature review ini posisinya tidak di situ. Literature review ini posisinya adalah untuk melihat berkaitan dengan berbagai permasalahan yang lebih kurang sama yang sudah dilakukan oleh orang lain terkait dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Kita bisa lihat orang sudah melakukannya seperti apa. Teori apa yang digunakan oleh orang itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang diangkatkan yang lebih kurang sama dengan penelitian kita. Nah, begitu cara kita melihatnya ya. Jadi jangan sampai keliru di situ. Oke. Sumber utama ya. Sumber utama literature review itu dari mana? Ya, tentu yang baik itu adalah sumber utama yang berbasis research. Ya, yang baik itu adalah the first pilihan kita adalah berdasarkan research. Nah, tentu dari yang dimuat berdasarkan baik itu dimuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku-buku ilmiah ataupun dimuat di dalam artikel di dalam jurnal-jurnal ilmiah, ya kan, baik bentuknya hard copy maupun soft copy gitu ya. Dan tentu ininya kita ambil dari buku-buku ilmiah yang kita percaya yang bereputasi. Nah, di Indonesia, nah kita ini kadang agak sukar membedakan kalau kita tidak teliti dalam melihatnya, kadang kita agak sukar membedakan mana buku yang berkualitas, mana jurnal yang berkualitas. Nah, harusnya kita harus membaca dan melihat juga latar belakang orang yang menawarkan ide itu. Ya kan? Apakah benar orang misalkan dalam bidang pendidikan, dalam bidang kedokteran menawarkan ide berkaitan dengan pendidikan. Nah, orang pendidikan menawarkan ide tentang yang bukan dalam bidangnya. Tentu kita juga harus melihat sampai ke situ detailnya terkait dengan sumber-sumber yang kita ambil yang mau kita jadikan sebagai literature review, dasar literature review kita. Ya, jadi yang pertama itu tentunya dari apa namanya, publikasi-publikasi dari hasil riset ya. Kemudian yang kedua tentu juga bisa bisa kita lihat dari kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan reference journal ya, reference journal bersumber dari jurnal-jurnal yang apa namanya, dalam bahasa Indonesia disebut yang memiliki mitra bestari ya, yang memiliki mitra bestari. Jadi jurnal itu terbit memang melalui hasil proses review yang ketat ya, melalui hasil proses review yang ketat. Jurnal itu baru, artikel itu baru diterbitkan. Jadi tidak asal ya, tidak asalan. Makanya mungkin kalau untuk di Indonesia kita mungkin boleh mengambil minimum Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 ya gitu ya. Nah, kalau yang Sinta-Sinta di bawah itu, nah mungkin kita perlu pertimbangkan karena di situ kadang tidak ada proses review yang detail terkait dengan artikel yang dimuat di dalam jurnal itu. Begitu juga dengan jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Tentu kita harus mengambil artikel-artikel ilmiah yang betul-betul kita ambil dari jurnal-jurnal bereputasi. Nah, ukurannya apa? Kalau dia jurnal itu berada di Scopus, ya kan, di Scopus list, ya kan, berarti kita mengambil Q1, Q2, Q3 dan Q4, misalkan begitu contohnya. Kalau dia berada di Web of Science, mungkin kita bisa melihat impact factor dari jurnal itu seperti apa. Nah, begitu cara kita melihat
dasar ataupun artikel-artikel ilmiah ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang mau kita jadikan sebagai bahan ya, sebagai untuk sumber sumber kepada literatur yang kita buat untuk tujuan research kita. Oke, kita teruskan. Ya, juga boleh dari laporan tesis ataupun disertasi ya. Ini tesis dan disertasi itu dikelompokkan sebagai pekerjaan ilmiah ya, sebagai pekerjaan ilmiah. Jadi kita bisa menjadikan itu juga sebagai tesis sebagai bahan untuk literature review kita. Kita juga bisa mengatakan bahwa research yang lebih kurang sama dalam bentuk tesis ada berapa banyak, dalam bentuk disertasi ada berapa banyak. Jadi kita bisa melaporkan begitu. Dalam bentuk tesis sekian banyaknya di berbagai negara, dalam bentuk disertasi sekian banyaknya di berbagai negara. Yang tidak kita sarankan adalah jeruk makan jeruk ya. Saudara mau menulis skripsi yang dirujuk skripsi lagi gitu kan, itu bukan kita tidak menghargai ya, bukan kita tidak menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita, tapi kalau menurut saya mungkin kita akan merujuk itu, kita akan mengambil selevel ya, selevel lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang sedang kita lakukan. Begitu juga dengan artikel-artikel ilmiah. Paling tidak di artikel ilmiah, kalau kita ingin menulis artikel ilmiah yang akan kita publish, misalkan artikel kita itu tujuannya adalah Sinta 1 ataupun Sinta 2, maka rujukan kita minimum juga Sinta 1, Sinta 2. Nah, kira-kira begitu. Oke. Ya, yang kedua itu sumber yang tidak berdasarkan pada hasil penelitian juga boleh, nggak ada masalah, boleh, ya kan, boleh dari buku-buku akademik, boleh juga dari jurnal-jurnal yang tidak berbasis hasil penelitian. Kemarin itu kita sudah membahas konsep paper ya. Konsep paper itu sebagai salah satu artikel ilmiah yang diakui juga di negara manapun di dunia ini, ya kan, juga diakui sebagai hasil karya ilmiah. Itu juga bisa dijadikan sebagai rujukan. Tapi ini rujukannya tentu kalau dia berbentuk konsep paper, tapi itu hanya berbentuk ide yang ditawarkan oleh orang lain yang belum teruji belum teruji secara ilmiah melalui proses riset yang dilakukan. Makanya dia disebut sebagai konsep paper. Tapi itu juga boleh dijadikan sebagai sebagai dasar untuk kita melakukan literature review. Ya. Oke. Ya, cara. Bagaimana cara kita mencari literature review ini, ya kan? Jadi tentu kadang mahasiswa sering mencarinya itu dibuat persis sama kata kuncinya itu dengan judulnya dia. Kemudian nanti dikatakan, oh belum ada penelitian belum ada penelitian yang sama tentang ini, yang nggak mungkin ada. Kan saudara ganti 2-3 perkataan itu sudah pasti berbeda, nggak akan ada. Jadi literature review ini harusnya kita mencari kata kunci. Ya, kita mencari kata kunci yang kita gunakan yang lebih kurang sama dengan penelitian kita. Nah, sehingga kita dapat melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain itu yang lebih kurang sama dengan penelitian kita. Jadi kita memilih bidang. Yang pertama itu kita pilih bidang yang diminati. Kemudian mencari topik abstrak yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Mencari penelitian yang lebih kurang sama dengan penelitian yang akan kita lakukan di dalam dan di luar negeri. Mencari penelitian yang sama. Jadi yang lebih kurang sama dan mencari yang sama. Yang persis sama ada tidak dilakukan oleh orang lain. Kalau persis sama kita cari dulu yang persis sama. Kemudian yang lebih kurang sama ada tidak yang dilakukan oleh orang lain. Jadi begitu caranya kita mencari literature review ya untuk tujuan penelitian kita. Kemudian bagaimana cara mengulasnya? Nah, kalau dulu saya waktu belajar dulu saya diajarkan dibuat dalam bentuk kartu ya. Itu dalam sebuah artikel ada saya tulis, saya share bagaimana cara kita membuat literature review. Nanti saudara bisa masuk ke Google Scholar saya. Nanti di situ ada beberapa artikel saya menulis bersama-sama dengan teman-teman bagaimana cara mensintesiskan literature review. Di situ ada saya tulis, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, paling tidak
cara kita membuat ulasan dalam literature review itu ya mungkin kita bisa ya kita tahu judul penelitiannya apa, tujuan penelitian yang dilakukannya itu seperti apa, kemudian metodologi yang digunakan seperti apa, populasi dan sampel ataupun subjek yang nilai yang digunakannya itu seperti apa, instrumen penelitian bagaimana, kemudian cara analisis yang digunakan seperti apa, hasil penelitian yang dilakukannya itu seperti apa. Nah ini cara-cara kita melakukan ulasan ya di dalam membuat tinjauan literatur. Mungkin itu teman-teman hantaran dari saya. Mungkin akan lebih baik kita banyak berdiskusi ya terkait dengan bagaimana cara kita melakukan literature review ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa dari Bapak Safriman yang tentunya membuka wawasan kita tentang literatur review tadi. Nah, kemudian dari sini dapat saya simpulkan bahwa literatur review itu adalah kegiatan menganalisis teks secara kritis untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang penelitian kita pada periode tertentu. Nah, di mana dengan tadi juga memaparkan bahwa literatur review itu perlu diulas, perlu kita bedakan juga, perlu diperhatikan juga latar belakang dari penulis sebelumnya, sumber. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, sekali lagi bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, silakan langsung pada room chat yang tersedia dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Baik, kita lihat. Baik, ada kemudian pertanyaan pertama nih Pak dari Wahyu Febri Ramadhani dari Universitas Tanjung Pura. Beliau ingin menanyakan Pak, bagaimana cara untuk mengetahui jenis artikel ilmiah jurnal tingkat nasional kalau itu tidak termasuk original research, Pak, current opinion atau short communication. Halo Pak, silakan Pak dijawab. Iya. Saudara siapa tadi? Wahyu. Yang nanya Pak. tadi siapa tuh? Wahyu. Wahyu. Nah, Mas Wahyu, ya Mas Wahyu terbiasa dengan ini, dengan Sinta, Mas Wahyu. Sudah terbiasa dengan Sinta ya, Mas Wahyu. Ini sebentar. Saya share ya, Mas Wahyu. Ini coba kita pergi ke. Ini bisa dilihat ya? Bisa dilihat nggak? Belum muncul, Pak. Belum, Pak. Oh, belum muncul. Oh, belum muncul ya. Oke, sebentar. Oke. Ini sudah belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke. Tuh, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke. Ini sintadikti ya, kalau kalian sudah terbiasa dengan sintadikti. Di sini, di sintadikti ini kita bisa melihat jurnal ya. Kita bisa melihat jurnal di sini. Kelihatan jurnalnya itu nih ya. Ini jurnalnya Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di Indonesia ya. Ini ranking list jurnal-jurnal yang ada di Indonesia yang sudah dilistkan oleh Kemendikti. Jadi ada namanya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Nah, ini
Tentu yang paling bagus itu adalah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa artikel yang kita rujuk itu dia berbasis riset atau hanya sekedar memaparkan current issue dalam bentuk dalam bentuk konsep paper. Nah, biasanya di setiap jurnal ini dia ada menjelaskan aim and scope ya. Dia ada menjelaskan aim and scope. Saudara nanti bisa lihat di masing-masing jurnal itu. Ini di sini ada semua jurnal-jurnal di seluruh Indonesia. Ya kan, saudara bisa lihat di aim and scope jurnalnya itu, di situ akan dijelaskan apakah jurnal itu menerima konsep paper atau jurnal itu hanya menerima bentuknya based on research. Kalau di aim and scope jurnal itu disampaikan bahwa jurnal ini menerima konsep paper dan juga menerima hanya menerima artikel-artikel dalam bentuk produk hasil riset ilmiah, maka sudah dipastikan di dalam jurnal itu semua artikelnya adalah artikel yang berbasis riset. Ya, begitu cara kita melihatnya itu. Nah, kalau di dalam jurnalnya itu dilakukan diterima misalkan konsep paper dan juga bentuknya hasil riset, berarti ada dua di dalam jurnal itu yang harus kita perhatikan. Mungkin ada di dalam jurnalnya itu yang artikel ilmiah yang berbasis riset dan juga ada artikel ilmiah yang tidak berbasis riset. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Cara kita membedakannya biasanya jurnal ilmiah yang ditulis dalam bentuk riset itu biasanya mereka memiliki metodologi, ya kan? Ada metodologi, ada variabel yang diteliti clear, kemudian ada metodologi yang digunakan, ada instrumen yang digunakan untuk mengukur variabelnya itu, kemudian ada proses collecting data ya, proses mengumpulkan data untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan dari variabel yang diteliti, kemudian ada proses analisis data. Nah, itu yang membedakannya. Biasanya riset ilmiah yang berbentuk artikel ilmiah yang berbentuk hasil produk riset biasanya dicirikan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang tidak berbasis riset, yang konsep paper, nah itu biasanya tidak memunculkan metodologi apa yang digunakan di dalam proses dia menulis artikelnya itu. Nah, itu mungkin yang bisa mencirikan apakah yang kita rujuk itu berbasis riset atau hanya sekedar konsep paper ya. Mungkin itu ya gambarannya ya. Saudara bisa eksplorasi dari berbagai hasil-hasil karya ilmiah, baca dalam abstraknya itu saudara akan kelihatan itu. Kalau dia menyebut di dalam abstraknya itu artikel ini ditulis menggunakan metodologi bla 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 bla, kemudian data dikumpulkan melalui bla 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 bla, kemudian data dianalisis menggunakan bla bla bla. Itu sudah pasti artikelnya itu berbentuk artikel berbasis research, ya kan? Biasanya itu yang paling kasat mata untuk kita melihat apakah artikel yang kita rujuk itu berbentuk artikel berbasis research atau tidak berbasis research. Ya, itu ya mungkin ya yang bisa saya gambarkan kepada saudara. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya Pak, pertanyaan kedua dari Putu Yogi Pratama dari Universitas Undiksa ingin bertanya Pak, biasanya jurnal-jurnal tujuannya adalah memberikan syarat untuk menggunakan fresh reference minimal 5 tahun terakhir, khususnya untuk include di literature review. Namun apakah kita masih bisa menggunakan referensi yang masih relevan tapi sudah lampau Pak, udah lama, khususnya pada penelitian-penelitian yang terkenal. Nah, seperti itu Pak. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ini tadi yang saya maksudkan bahwa di slide saya yang pertama tadi ya. Jadi the 5 years itu 5 tahun itu menjadi menjadi acuan kita bahwa dalam bahasa fikihnya itu jumhur ulama metodologi itu menyepakati 5 tahun terakhir itu kita sebut sebagai good literature review gitu ya, good literature review. Tapi apakah ada misalkan riset yang unik ya, riset yang betul-betul related dengan riset kita,
dan itu sudah dilakukan mungkin berpuluh-puluh tahun ya sebelum riset kita dilakukan, sebenarnya juga tidak ada masalah. Tapi yang betul-betul unik gitu, yang betul-betul unik, yang betul-betul related dan sesuai, itu penting untuk kita highlightkan gitu kan. Penting untuk kita highlightkan, penting untuk kita sampaikan bahwa riset yang mula-mula, misalkan kita ingin ngomong seperti itu, riset yang mula-mula dilakukan oleh orang lain terkait dengan permasalahan ini sudah mulai dilakukan pada tahun 1920 misalkan. Orang sudah mulai ngomong tentang ini. Kemudian jeda waktu terkait dengan itu, terputus risetnya, dilanjutkan lagi oleh riset berikutnya pada tahun 1945 misalkan. 25 tahun kemudian ada lagi riset yang lebih kurang sama tentang itu. Nah, kemudian baru kita lanjutkan, oh kalau itu penting untuk kita sampaikan bahwa ini sebuah riset yang important untuk kita lakukan, penting untuk kita lakukan, sehingga kita perlu menyebutkan yang seperti itu. Nggak ada masalah, boleh saja. Malah menurut saya itu lebih baik itu. Ya kan? Lebih baik untuk menunjukkan bahwa ide yang kita angkatkan ini adalah ide yang ide yang sangat bagus ya untuk kita lakukan proses penelitian. Nggak ada masalah, boleh gitu kan. Ya. Tapi jangan kita ngomong bahwa yang 5 tahun terakhir ini jangan sampai tidak terses oleh kitanya, tidak tersisir oleh kitanya. Ya kan? Tidak tersisir oleh kitanya. Jangan-jangan bukan tidak ada, tapi kita yang belum melakukan penyisiran. Saya khawatirnya di situ, ya kan? Kita belum melakukan penyisiran, kita belum melakukan apa-apa, tapi kita sudah ngomong duluan bahwa belum ada riset yang dilakukan terkait dengan ini. Padahal kita belum membaca, ya. Padahal kita belum membaca. Jadi 5 tahun terakhir itu kita wajib membacanya, kita wajib search. Jadi kita boleh ngomong tidak ada masalah. Riset 5 tahun terakhir ini belum ada riset lagi terkait dengan ini. Nggak ada masalah, kita boleh ngomong begitu, tapi kita sudah melakukan proses penelusuran. Tapi kita juga harus ngomong bahwa riset terkait yang persis sama dengan ini 5 tahun terakhir ini belum ada lagi dilakukan oleh orang lain. 5 tahun terakhir ini orang ngomong permasalahan ini berkaitan dengan ini, dan ini gitu. Jadi tetap aja ada gitu kan. Tetap aja ada yang kita share gitu. Jadi walaupun tidak persis sama dengan apa yang kita lakukan, tapi orang lain mungkin sudah melakukan 5 tahun terakhir itu berkaitan dengan ini, dan ini, ya gitu. Itu cara kerja ilmiah ya, cara kerja yang objektif gitu. Jadi bukan cara kerja yang subjektif. Jadi pekerjaan meneliti ini adalah pekerjaan objektif, bukan pekerjaan subjektivitas. Kadang kita karena ingin memaksakan supaya penelitian kita ini dianggap baru oleh orang lain, kita ngomong bahwa belum ada riset satupun terkait dengan ini, padahal kita belum membaca, ya kan? Nah itu berbeda ya. Oke, mungkin itu respon dari saya. Ya. Terima kasih Pak, sangat jelas sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Yep, siap. Nih dari Raihan dari Universitas Veteran Jakarta ingin bertanya Pak, bagaimana cara kita membedakan karakteristik skripsi dan jurnal? Dan terkadang yang dinamakan jurnal, skripsi apa itu termasuk jurnal Pak? Karena saya sulit membedakan menentukan kategori literatur yang saya pakai sebagai rujukan ketika saya menggunakan Mendeley. Terima kasih Pak. Iya. Silakan Pak. Jelas beda ya, jelas berbeda ya, jelas berbeda. Kita jangan terjebak dengan Mendeley. Mendeley itu hanya tools, ya. Mendeley itu hanya tool, software yang membantu kita untuk memanage referensi kita, ya kan? Memanage referensi kita. Biasanya cara merujuk artikel ilmiah dengan cara merujuk hasil publikasi yang hasil riset berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi itu berbeda. Biasanya kalau kita menggunakan APA, itu dalam itu biasanya ditulisnya master project paper, misalkan begitu ya, master project paper ataupun tesis ataupun disertasi, biasanya ada begitu. Dan itu menjadi ciri pembeda ya. Nah, dan tentu kalau kita melakukan penelitian ilmiah itu sebenarnya instrumen utamanya itu kita sebenarnya yang tahu bahwa ini adalah kita kelompokkan kepada artikel ilmiah dan ini kita kelompokkan ke dalam
skripsi, tesis, dan disertasi. Dan kalau kita membaca punya orang lain, lihat referen punya orang lain itu biasanya dicirikan dengan itu. Biasanya akan ada itu dalam bracketnya itu skripsi, tesis, ataupun disertasi. Ya, nah itu sangat mudah sekali itu kita detect menurut saya ya hari ini. Dan kalau kita rajin, kalau nggak ketemu di situ ya coba tanya dulu dengan Mbah Google ini mana perginya nih, ini skripsi apa artikel ilmiah gitu kan. Jadi hari ini itu sudah sangat mudah ya. Saya share ya teman-teman ke teman-teman mahasiswa. Kalau mahasiswa yang saya bimbing itu biasanya untuk melihat literature review ini kami akan duduk bersama nih. Kami akan duduk bersama dengan adik-adik mahasiswa cek intensitas orang melakukan riset lebih kurang sama tentang ini gitu kan. Kita duduk share. Nah, di situ akan terlihat mana yang skripsi, mana yang disertasi, mana yang tesis, mana yang bentuknya artikel ilmiah. Jadi sangat mudah itu untuk kita trace ya, tidak susah kalau hari ini. Ya kalau dulu mungkin ya zaman-zaman saya kuliah dulu mungkin agak susah, belum bersentuhan dengan internet ya, tapi hari ini sepertinya pekerjaan itu mudah semuanya ya untuk kita tahu bahwa ini levelnya di mana gitu kan. Ya, begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Wih, luar biasa Pak. Saya pun dari yang belum tahu jadi tahu nih Pak. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Titin. Dari Kak Titin, Wahyuni Tarakan. Silakan Kak, mungkin Kakak bisa on kamera sama on audio. Ditanyakan secara langsung. Halo Kak Titin. Oke Pak, karena Kak Titinya kendala masalah jaringan, saya bacakan saja ya Pak pertanyaannya. Siap. Izin bertanya Pak, saya sudah melakukan penelitian dengan judul yang belum pernah diteliti orang lain, hanya beberapa jurnal saja yang berkaitan. Namun, itu juga belum terlalu mendukung penelitian saya. Dan untuk mencari literatur yang mendukung penelitian saya sangat sulit, Pak. Pertanyaan saya, apakah boleh saya menuangkan gagasan saya sendiri ketika melakukan penelitian tersebut? Walaupun tidak ada literatur yang terlalu memuatkan gagasan hasil penelitian saya. Seperti itu, Pak. Dipersilakan, Pak. Ya, ada pertanyaan berikutnya, saya itu siapa? Ya, bukan. Ini pertanyaan itu dalam dunia ilmiah ya, saya itu siapa? Nah, biasanya pekerjaan ilmiah harus ada evidence secara ilmiah. Ya kan? Ya, saya sebagai seorang lulusan S3 dalam bidang psikologi pendidikan bukan tidak pede, tapi orang masyarakat ilmiah tidak akan mengakui kalau itu tidak saya dasarkan kepada hasil riset. Ya kan? Walaupun itu riset saya sendiri, ya kan? Jadi tidak boleh hanya sekedar opini, ya kan? Menurut pandangan saya, menurut pendapat saya. Nah, itu subjektivitas sekali kalau kita memaparkannya seperti itu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Sekarang pertanyaannya, saya balik pertanyaan ini ya. Pertanyaannya, Titin sudah mencari itu dalam bentuk kata kunci apa saja? Nah, misalkan dicari dalam bahasa Indonesia tidak ketemu. Oke, coba gunakan kata kunci dalam bahasa Inggris, ketemu nggak? Apa bidangnya misalkan? Titin meneliti tentang apa? Saya hari ini kok tidak begitu yakin ya, ada riset yang tidak ada dilakukan oleh orang lain. Coba ketik kata kunci apa saja hari ini pasti muncul itu, ya kan? Tentang apa Titin melakukan risetnya? Nah, misalkan yang betul-betul persis sama dari berbagai kata kunci yang kita gunakan itu tidak ada misalkan. Itu betul-betul tidak ada gitu kan. Zero kita nemukannya itu, zero, nggak ada sama sekali. Nah, mungkin ada yang lebih kurang sama. Jadi kalau yang persis sama tidak ada, yang lebih kurang sama, yang CP-CP. Ya kan? Yang CP-CP, mungkin 50-50 kenanya itu. Misalkan kita melakukan penelitian tentang apa? Variabelnya apa? Nah, orang mengaitkan variabel itu dengan variabel apa? Nah, kita coba dilihat dulu. Jadi variabel yang akan kita teliti ini
orang mengaitkannya dengan variabel apa saja. Ya kan? Nah, kita melakukan penelitian mau mengaitkannya dengan variabel yang mana gitu. Kemudian dari sisi metodologi, ya kan, dari sisi metodologi kita juga bisa melihat, ya kan, orang melakukan dari sisi metodologi itu, ya kan, research yang lebih kurang sama dengan penelitian kita, dia menggunakan metodologi apa, kita menggunakan metodologi apa. Jadi coba di-search dulu dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini, baru kita mengatakan tidak ada. Ya kan? Tapi kalau baru di-search dalam bahasa Indonesia, saya agak sedikit saya agak sedikit tidak yakin gitu kan. Baru di-search dalam bahasa Indonesia, dicari berapa biji, enggak ada gitu kan. Kemudian boleh enggak? Ya boleh saja. Tapi kita menyampaikan opini dan pendapat kita sendiri itu ada dasarnya juga tetap. Ya kan? Apa dasarnya? Contohnya dari berbagai jendela search yang saya lakukan terkait dengan research ini, sepertinya belum ada research yang persis sama dengan penelitian yang mau saya lakukan ini. Bagaimanapun di berbagai negara di dunia orang melakukan research ada yang lebih kurang sama dengan penelitian ini, mereka mengaitkannya dengan variabel ini dan ini. Ada juga penelitian saya ini mau dilakukan di level SMA atau di level perguruan tinggi. Penelitian yang lebih kurang sama dengan penelitian ini ada dilakukan oleh orang lain, tapi mereka melakukannya di level SD, SMP, ataupun SMA. Nah, kita bisa ngomong begitu. Makanya saya ngomong nggak mungkin tidak ada. Ya kan, nggak mungkin dia tidak ada. Nah, kalau bagaimanapun di Indonesia misalkan, penelitian tentang permasalahan ini, ya kan, yang berkaitan dengan apa misalkan di perguruan tinggi atau apapun, nah saya melihatnya memang sangat sedikit dilakukan di Indonesia, misalkan begitu, itu nggak ada masalah. Ataupun memang tidak ada sama sekali dilakukan di Indonesia, belum ada orang melakukan penelitian sama sekali di Indonesia, tapi sudah banyak dilakukan oleh orang lain di berbagai negara di dunia. Kalau perlu kita sebutkan negara ini, negara ini, negara ini. Kalau saya mahasiswa saya suruh sebutkan listnya itu. Negara ini berapa banyak orang melakukan penelitian tentang itu. Negara ini berapa banyak orang melakukan penelitian tentang itu. Negara ini berapa banyak orang melakukan penelitian tentang itu. Apa conclusion dari hasil penelitian sekian banyak penelitian dilakukan oleh orang lain itu. Jadi begitu. Jadi kita jangan terlalu cepat-cepat mengatakan belum ada penelitian dilakukan oleh orang lain ya. Saya kalau ada mahasiswa yang datang ke saya suruh baca lagi itu. Saya suruh baca, suruh laporkan. Kamu sudah baca berapa artikel? Kamu sudah cari kata kuncinya dalam bahasa apa saja sehingga kamu berani mengatakan itu tidak ada. Nah, begitu ya. Jadi di-search dulu. Kalau memang tidak ada ya nggak apa-apa. Tapi tetap kita ngomongnya pakai dasar. Dasarnya adalah orang lain sudah melakukan penelitian tentang ini, dan ini. Bagaimanapun belum satu pun penelitian yang ada terkait dengan ini. Jadi begitu kita cara ngomongnya itu. Ini menunjukkan bahwa kita itu bekerja betul-betul objektif, ya tidak subjektif. Tidak karena ingin melakukan penelitian ini supaya dilihat baru oleh orang lain sehingga kita menafikan penelitian orang lain. Itu nggak boleh dalam pekerjaan ilmiah. Ya, tidak dihalalkan dalam pekerjaan ilmiah seperti itu. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih. Sangat jelas sekali Pak. Dari dapat kita lihat, jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh ya Pak, maksudnya berdasarkan opini kita harus mencari sampai dapat yang istilahnya mirip-mirip atau relevan dengan penelitian kita tadi. Nah, benar. Baik Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan ke-5 dari Kak Rici. Gusti, dipersilahkan Kak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kemarin ini saya waktu di S1 itu ada penelitian tentang alumni Pak. Jadi kan, jadi penelitian saya ini dalam kategori kualitatif, dan kualitatif kan entah salah pemahaman saya entah gimana, nanti dikoreksi aja Pak. Gini Pak, dalam pemahaman saya ini gini Pak, kalau penelitian kualitatif itu kan kita itu lebih ke fakta-fakta di lapangan, terus fungsi dari referensi gitu Pak. Jadi yang saya temukan kan karena saya meneliti tentang alumni dan juga kan masing-masing kalau kita teliti yang di Padang berarti itu beda dengan yang terjadi di luar negeri gitu Pak. Jadi saya hanya sedikit menemukan kesamaan dari referensi, tapi tadi sudah Bapak jelaskan juga bahwasannya
kalaupun sedikit dicari lagi dengan kosakata yang lain. Cuman gini Pak, apakah benar kalau seandainya di dalam penelitian kualitatif referensi tersebut jadi hal utama bagi kita gitu, sedangkan di lapangan kan jelas berbeda yang kita dapatkan gitu Pak. Begitu Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi di awal yang saya sampaikan ya. Di awal tadi saya sampaikan, mohon dibedakan. Jangan diasumsikan kita membuat literature review ini sebagai sumber data untuk penelitian kita. Itu dibedakan dulu itu. Sumber data dengan literature review ya. Literature review itu tujuannya itu adalah untuk melihat intensitas, salah satunya itu untuk melihat intensitas penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya seperti apa, dan kita lihat, kita kaitkan dengan penelitian yang akan kita lakukan ini. Nah, saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu. Nah, tadi disebut penelitian kualitatif itu bentuknya kan kita memaparkan fakta-fakta di lapangan. Menurut saya bukan hanya kualitatif, penelitian apapun ya. Penelitian apapun, bentuknya kuantitatif, bentuknya kualitatif, bentuknya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, itu kita mengungkap fakta sesungguhnya. Jadi bukan hanya penelitian kualitatif yang mengungkap fakta itu. Nah, ini frame ini perlu juga diluruskan menurut saya. Kalau ada frame, ada buku-buku yang mengatakan bahwa penelitian kuantitatif itu sesungguhnya kita memaparkan fakta-fakta yang ada di lapangan, jadi kemungkinan tidak perlu banyak referensi. Itu menurut saya ada statement yang keliru di situ, ya kan? Nah, kuantitatif bagaimana? Apakah penelitian kuantitatif itu kita tidak mengungkap fakta? Sama juga, penelitian kuantitatif itu juga mengungkap fakta. Jadi kuantitatif, kualitatif, gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif itu hanya metodologi. Metodologi cara kita menggali data, ya kan? Yang kita ungkap ya tetap juga fakta. Nah, cara menggali datanya, ada yang kita gali datanya melalui kuantitatif, ada yang kita gali datanya melalui kualitatif, ada yang kita gali datanya gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, jadi penelitian itu semuanya mengungkap fakta, ya kan? Jadi bukan penelitian namanya kalau dia tidak mengungkap fakta, ya kan? Nah, ini ada memang beberapa buku metodologi kita melihatnya tidak clear dalam menjelaskan dua metodologi ya, 3 payung besar penelitian itu, kuantitatif, kualitatif, dan gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Itu dulu ya, itu yang pertama yang harus saya jelaskan. Jadi baik penelitiannya kuantitatif maupun penelitiannya kualitatif ataupun gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif itu semuanya mengungkap fakta. Ya, mengungkap fakta permasalahan yang sedang kita teliti. Kuantitatif dan kualitatif itu hanya metodologi cara kita melakukan proses penelitian. Cara kita mengumpulkan data, cara kita menarik sampling, cara kita menentukan subjek, cara kita menganalisis data. Hanya itu yang membedakannya antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Nah, kemudian bagaimana dengan referensi penelitian ini dilakukan di Kota Padang misalkan. Ya, sementara ini terkait dengan alumni di Kota Padang. Apakah sesuai kita lakukan referensi yang ada di berbagai negara lain di dunia? Ya sesuai. Kenapa? Karena yang kita lihat di orang lain itu tentunya bukan penelitian di Kota Padangnya, ya kan? Tapi bagaimana orang melakukan penelitian tentang alumni itu seperti apa? Nah itu, ya kan? Jadi variabel apa saja yang dilihat oleh orang lain ketika dia meneliti tentang alumni? Kemudian instrumen apa yang dia gunakan oleh orang lain itu ketika dia meneliti tentang alumni. Nah, makanya tidak ada masalah kita melihat dari negara manapun, tidak harus Kota Padang. Ya kan? Jangankan satu Kota Padang, satu dusun pun kita melakukan penelitian, kita juga melihat merujuk berbagai hasil penelitian orang lain di seluruh negara di dunia. Kita melihat bagaimana orang melakukan penelitian tentang itu. Yang kedua, metodologi apa yang digunakan oleh orang itu ketika dia melakukan penelitian tentang alumni. Kemudian proses pengumpulan data yang dilakukannya itu seperti apa, instrumen yang digunakannya seperti apa, hasil penelitiannya seperti apa. Ya, jadi gunanya literature review yang kita lakukan ini kita melihat
gambaran orang lain melakukan penelitian tentang alumni itu, bagaimana gambaran yang dia lakukan untuk menggali data untuk melakukan penelitian tentang alumni. Jadi nggak ada masalah, ya kan? Jadi dibedakan literature review sebagai kita untuk mendapatkan informasi dalam penelitian yang akan kita jalankan dengan literature review kita jadikan sebagai sumber data. Itu jangan keliru. Jadi sumber data, kadang ada orang menjadikan dokumen sebagai data, ya kan? Nah kalau datanya mungkin ya datanya kita ambil di Kota Padang, mungkin datanya, sumber datanya. Apakah data itu bentuknya dokumen analisis atau datanya itu bentuknya kita gunakan adalah observasi ataupun wawancara, atau bagaimana cara kita mengumpulkan datanya. Kalau yang dimaksudkan data tadi salah satunya adalah hasil-hasil riset orang lain terkait dengan penelitian alumni yang ada di Kota Padang, termasuk itu sebagai sumber data yang akan dianalisis, ya makanya kita gunakan seberapa banyak sumber data yang ada di Kota Padang. Tapi kalau kita untuk melihat seperti apa intensitas dan hasil penelitian orang terkait dengan alumni perguruan tinggi, saya rasa seluruh dunia kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, begitu. Ya, begitu ya menurut saya ya, kita jangan dibedakan mana yang sumber data, mana yang kita melihat. Jadi literature review itu bukan sumber data. Ya, tolong dibedakan. Literature review itu bukan sumber data. Literature review itu adalah kita melihat apa sih yang sudah dilakukan oleh orang lain, dengan cara apa dia melakukan, permasalahan apa yang dilihat. Itu gunanya literature review. Jadi jangan difahami literature review itu sebagai sebagai sumber data penelitian kita, sehingga semua yang ada di referensi di akhir itu kita anggap sumber data, bukan begitu memahaminya. Ya. Jadi sumber data dengan referen yang ada di belakang itu dua yang berbeda itu. Nanti mungkin ada bahasan tersendiri, nanti kita bahas di situ. Oke. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Yep. Baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir nih Pak. Silahkan kepada Trianto Haryonugroho, dipersilahkan Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya mahasiswa semester 3 ya Pak. Baru mau memulai suatu penelitian. Jadi saya akan mengajukan proposal program kreativitas mahasiswa penelitian dengan judul penerapan algoritma J48 Decision Tree untuk analisis tingkat kepastian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Swasta di Jakarta. Studi kasus Universitas Binawan. Dalam hal ini kan saya masih awam gitu ya, masih pemula gitu. Ini penelitian pertama yang saya buat, Pak. Jadi yang saya lakukan seperti yang Bapak bilang, tadi saya awalnya lewat Google aja mencari literasinya tentang penelitian terdahulu gitu. Dan saya hanya mendapatkan 2 jurnal yang relevan ke penelitian saya gitu Pak. Pertanyaan saya nih, bagaimana sih Pak? Apakah ada sumber tertentu untuk literature review ini kita tanpa mencari sendiri gitu Pak, sudah tersedia gitu Pak sumbernya? Atau memang kita baru harus mencari sendiri gitu? Sementara kalau mencari sendiri saya masih kurang pengalaman gitu Pak. Yang kedua mengenai data gitu ya Pak. Kan data yang saya gunakan berupa data set yang jumlahnya besar gitu ya Pak, di penerimaan mahasiswa baru itu. Apakah sebaiknya saya menggunakan data beberapa tahun terakhir atau data ketika penerimaan mahasiswa barunya online tahun 2020 ini Pak? Sebaiknya seperti apa gitu? Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, dipersilakan. Mulai dari belakang ya. Ya. Iya Pak. Saya mulai dari belakang ya. Data ya. Data set itu ya itu kita yang menentukannya. Yang menentukan penelitian itu dibatasi dari tahun berapa ke tahun berapa. Apakah penerimaannya secara manual atau penerimaannya secara online, itu peneliti yang menentukan dengan reason tertentu, dengan alasan tertentu. Kenapa? Ya kan? Kenapa kita memilih sumber datanya itu misalkan penerimaan mahasiswa baru dari tahun sekian ke tahun sekian. Rasanya itu tidak banyak gitu kalau datasetnya ini. Saya pernah menganalisis data itu puluhan ribu
ya kan, puluhan ribu waktu saya masih S2 dulu. Saya pernah menganalisis data itu puluhan ribu ya, untuk apa namanya, untuk melihat level of emotional intelligence mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi every entrance, setiap tahun itu ya kan, setiap tahun angkatan. Nah itu, tapi bagaimanapun untuk tujuan riset kita yang menentukan kita mengambilnya itu dari tahun berapa ke tahun berapa. Tentu ada rasional akademiknya. Kenapa dari tahun sekian ke tahun sekian yang kita ambil, kenapa tidak melibatkan tahun-tahun sebelumnya? Dan itu harus ada rasional akademiknya. Apalagi ini bentuknya kreativitas mahasiswa ya. Nah tentu saudara akan dilihat kreativitas saudara memaparkan sebuah data, memaparkan ide. Tentu ini juga termasuk bagian dari proses penilaian creativity ya, kreativitas mahasiswa. Jadi kita harus berani. Saya senang kalau ada mahasiswa out of the box gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir normatif saja. Nah orang lain buat begini. Nah kita seolah-olah haram kalau kita keluar dari pakem itu. Nah itu nggak benar itu menurut saya. Jadi mahasiswa harus berani melakukan tafsiran-tafsiran dari berbagai buku metodologi yang saudara baca. Misalkan saudara harus berani menafsirkan, asalkan tafsiran saudara itu tidak liar gitu kan. Tafsiran saudara itu tafsiran dalam koridor yang benar gitu ya. Begitu. Selamat itu Prianto, saya bangga itu mahasiswa semester 3 sudah mulai berpikir tentang kreativitas gitu kan. Nah ini hebatnya Koma ini menurut saya ini. Ya kan, jadi Koma ini mampu menggerakkan apa namanya mesin-mesin yang menjadi mesin-mesin produktif gitu kan. Makanya baru situ baru ada kata inovasinya. Tadi saya lihat ada kata inovasi, kalau tidak begitu nggak ada inovasi gitu kan. Jadi kalau harus menunggu semester 8 baru bisa menulis, itu tidak ada inovasi. Jadi salah satu inovasi itu adalah yearly, ya kan? Jadi lebih awal ya, lebih awal. Jadi orang bisa berinovasi itu di tahun-tahun tua di perguruan tinggi, kita bisa berinovasi yang bergabung dengan Koma ini bisa berinovasi lebih awal. Nah itu menurut saya luar biasa. Baru ada kontribusi Koma kepada calon-calon pemimpin masa depan ya. Kemudian ya ini bagaimana saya rasa terkait dengan riset-riset seperti ini, sama mungkin jawaban saya dengan Titin tadi. Coba dicek dulu dalam berbagai kata kunci ya, dalam berbagai kata kunci. Saya pikir analisis data, apalagi ini bentuknya ini tadi mau menawarkan, ada yang mau ditawarkan. Apa tadi yang mau ditawarkan itu? Misalkan kita ingin menawarkan sesuatu ide terkait dengan penerimaan mahasiswa baru itu. Jadi yang kita tawarkan itu betul-betul sesuatu yang apa namanya berdasarkan mapping permasalahan yang detail ya, yang detail yang kita lakukan, sehingga yang kita tawarkan itu memang menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu solusi untuk permasalahan penerimaan mahasiswa baru gitu. Nah, bagaimana kita bisa melihat ada permasalahan di situ terkait dengan penerimaan mahasiswa baru kalau kita tidak bisa mappingkan dengan berbagai hasil penelitian orang lain sebelumnya. Nah, jadi saya berulang mengatakannya, jangan hanya dilihat di Indonesia. Walaupun permasalahan itu hanya dilihat di satu kampus, tadi menyebutnya dengan studi kasus ya, studi kasus di satu kampus di tempat Prianto kuliah misalkan. Jadi walaupun penelitian kita itu hanya di skor yang sangat kecil, tapi kita juga melihat penelitian-penelitian yang lebih kurang sama persoalannya dengan penelitian kita itu. Mungkin juga ada persoalan-persoalan penerimaan mahasiswa baru di berbagai institusi di dunia. Ya kan? Nah, apa saja persoalan-persoalan terkait dengan mahasiswa baru itu? Jangan kita sebut ini kajian case, penelitian case, studi kasus di sebuah perguruan tinggi kita juga melihat penelitian yang dilakukan oleh orang lain di kampus itu juga tidak begitu kita membuat literature review itu. Jadi kita membuat literature review itu, kita lihat itu adalah permasalahan yang lebih kurang sama diteliti oleh orang lain di seluruh dunia itu seperti apa terkait dengan penerimaan mahasiswa baru begitu ya. Jadi persoalan-persoalan apa saja yang ada pada penerimaan mahasiswa baru itu. Bagaimana penelitian di seluruh dunia melihat terkait dengan persoalan itu? Metodologi apa yang digunakan oleh berbagai peneliti di seluruh dunia terkait dengan persoalan-persoalan penerimaan mahasiswa baru itu? Nah, kita kaitkan dengan kasus kita yang ada di tempat yang mau kita lakukan proses penelitian, ya kan? Nah, kasus yang lebih kurang sama juga terjadi di bla 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 bla. Nah,
permasalahan yang terjadi di sini sepertinya lebih kurang sama dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Bagaimanapun, penelitian sebelumnya itu melihat permasalahan ini dengan cara penyelesaian permasalahannya dengan menawarkan inovasinya ini. Bagaimanapun, dilihat di terakhir-terakhir ini, permasalahan mahasiswa ini tidak lagi sesama seperti permasalahan yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Permasalahan penerimaan mahasiswa baru hari ini adalah permasalahan manusianya adalah manusia milenial misalkan. Jadi ada permasalahan milenial yang tidak tersentuh, yang tidak tercover oleh kampus hari ini misalkan. Nah, kita fokus ke situ. Nah, apa yang dibutuhkan milenial? Yang dibutuhkan milenial hari ini untuk masuk perguruan tinggi itu tidak lagi memampangkan melakukan sosialisasi ditempel-tempelkan di pohon-pohon misalkan begitu kan, menerima mahasiswa baru, banner-banner ditempelkan di pohon-pohon, orang nggak baca lagi yang kayak begitu. Nah, sekarang ini orang semuanya sudah sudah ya di ujung jari, informasi di ujung jari semua, nggak sempat lagi nengok-nengok batang pohon itu sekarang itu. Nah, mungkin yang seperti itu ya. Jadi menarik ini menurut saya, Prianto, kalau ini bisa dimappingkan dengan baik, apalagi ini mungkin menjadi hasil kreativitas nanti, ide kreatif dari Prianto ini mungkin bisa membantu berbagai perguruan tinggi swasta di Indonesia, di Indonesia atau bahkan mungkin di seluruh dunia kalau dia memiliki kemiripan permasalahan, ya kan? Nah, kecenderungannya hari ini itu malah perguruan tinggi swasta more advance, more express, ya kan, lebih cepat pergerakannya dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Kenapa? Jadi regulasinya tidak begitu ketat terkait dengan ekspresi yang akan dilakukan. Jadi menurut saya perguruan tinggi swasta itu hari ini bisa berekspresi lebih cepat ya, lebih dibandingkan, karena orang sekarang ini nggak melihat perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Nah, karena orang sekarang ini bekerja itu bukan melihat ijazah negeri dan swastanya, orang bekerja melihat skill. Ya, skill apa yang kita punya. Ya kan, kemarin baru sekitar seminggu yang lewat saya mendengarkan interview di radio itu, lulusan perguruan tinggi ternama pun di Indonesia dengan lulusan cum laude ketika diujikan tidak memiliki kompetensi, orang lebih memilih orang nggak jelas kampusnya antah berantah tapi memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan atau apapun gitu. Orang tidak melihat UI, tidak melihat UGM, tidak melihat ITB, tidak melihat UIN, ya, tidak melihat UNP gitu kan, tapi orang melihat skill apa yang kita miliki begitu ya. Itu semangat Prianto ya, saya setuju itu. Jadi out of the box cara kita berpikirnya. Ya. Terima kasih Pak. Berarti nanti harus ada luarannya juga ya Pak? Berupa software atau jurnal gitu Pak dari penelitian saya. Ya. Kalau nggak inovasinya di mana? Sebenarnya sih kalau tidak inovasinya di mana? Di software Pak, membuat softwarenya, model software prediksinya Pak. Oh ya, mantap itu. Ya nggak apa. Jadi luar biasa itu. Ya kan? Tapi dilihat software prediksi yang sudah dibuat oleh orang lain itu seperti apa kecanggihan yang Prianto punya dibandingkan dengan software yang sudah ada. Ya. Ya, lanjutkan berinovasinya. Ya, sama. Baik Pak, karena tadi pertanyaan terakhir, terima kasih kepada para penanya sekalian, karena kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum saya tutup, dipersilakan kepada Bapak Stafriman untuk memberikan closing statement untuk kita semua. Persilakan Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya dan adik-adik yang tergabung di Koma ini. Saya merasa bangga ya dan ikut terus terinspirasi itu dengan adik-adik di Koma. Saya harus membaca, saya harus ini menurut saya kreativitas yang dilakukan oleh adik-adik ini menurut saya luar biasa, dan inilah dunia ilmiah sesungguhnya, dan ilmu itu tidak akan berkembang kalau kita tidak pernah melakukan research. Ya, hari ini saya bangga dengan adik-adik yang tergabung dengan Koma ini. Mudah-mudahan ke depan kita betul-betul mampu menjadi insan ilmiah dengan melakukan proses research yang benar. Salah satunya itu adalah yang tidak boleh kita lewatkan adalah how to do literature review. Jadi bagaimana cara kita melakukan literature review yang menurut saya merupakan jendela awal ya, merupakan jendela awal untuk kita bisa melihat
permasalahan yang sudah dilakukan penelitian oleh orang lain itu untuk kita relate-kan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Terima kasih. Dan saya sekaligus mohon ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman semuanya, memberikan kesempatan sekali lagi untuk share knowledge terkait dengan bagaimana cara kita membuat literature review untuk penelitian kita. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk closing statement yang luar biasa. Semoga dari pembelajaran kita saat ini, kita dapat memulai menulis dan mengimplementasikan ilmu dari Bapak yang telah Bapak berikan kepada kita. Dan terima kasih kembali kepada seluruh peserta yang sangat antusias nih pada pagi ini untuk mengikuti sesi ini. Mohon maaf dari saya selaku moderator dan seluruh tim yang bertugas atas kesalahan dan kekurangan pada sesi ini. Dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi